Anda masih menyaksikan debat publik putaran kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna tahun 2020. Kita berikan aplaus yang meriah. Baik, kita akan masuk ke segmen kedua. Kita akan mendengarkan calon bupati menjawab pertanyaan yang disiapkan panelis. Kami berikan kesempatan pertama terlebih dahulu kepada calon bupati nomor urut 1. Kami silakan untuk mengambil satu amplop di depan. Mekanismenya adalah calon bupati akan kami silakan mengambil satu pertanyaan, akan saya bacakan. Nanti kesempatan Anda menjawab adalah 3 menit atau 180 detik. Terima kasih. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mensyaratkan adanya pemenuhan kewajiban dan janji yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan publik sebagaimana yang tertuang dalam maklumat pelayanan. Geografis Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan dengan karakter demografi yang menyebar menjadikan layanan publik terhambat. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana strategi saudara dalam memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat Natuna agar mendapatkan layanan publik yang berkualitas sebagaimana yang sudah dimaklumatkan dalam standar operasional prosedur? Sudah siap? Waktu Anda 3 menit atau 180 detik. Kami akan hitung pada saat Anda mengucapkan kata pertama. Disilakan. Baik, dalam hal untuk pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten, tentulah kita mulai dari pelayanan tingkat RT, RW, Kaling, desa, kelurahan, kecamatan, dan sampai tingkat kabupaten. Salah satu contohnya, dalam hal untuk setiap warga negara Republik Indonesia wajib mempunyai identitas kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Yang biasanya pembuatan KTP dan juga identitas kartu keluarga ini harus berada di tingkat kabupaten di kantor pelayanan dinas penduduk. Maka kalau untuk memenuhi pemenuhan pelayanan ini, kita akan membuat pelayanan sampai di tingkat kecamatan. Kita akan mempermudahkan warga masyarakat untuk mendapat identitas KTP itu dengan cara kita akan menurunkan tenaga dari dinas terkait untuk merekam daripada penduduk-penduduk yang belum mempunyai identitas KTP tersebut dan juga kartu keluarga. Kemudian berbicara untuk urusan pelayanan perizinan juga, mungkin geografis Kabupaten Natuna ini juga sangat terkendala dengan rentang kendali. Kita berupaya bagaimana pelayanan izin itu juga harus dilayani di tingkat kecamatan. Supaya nanti masyarakat tidak terlalu dibebankan biaya untuk mengurus suatu perizinan tersebut. Salah satunya kita pelayanan untuk mengambilkan surat izin usaha dan surat izin usaha perikanan ataupun usaha perdagangan. Kita harus mengurus di Kabupaten Natuna, tapi kita di tingkat kecamatan harus mempersiapkan pelayanan yang terpadu tersebut supaya masyarakat Kabupaten Natuna benar-benar bisa dipermudahkan untuk mendapatkan izin tersebut. Ditambah lagi hari ini kita selalu mendengarkan khususnya warga masyarakat Batuwi yang kondisinya hari ini masih bermasalah tentang sertifikatnya, khususnya hasil di LU2 itu di plasmanya belum dapat sertifikat yang sah. Jika ada kendala-kendala berkaitan dengan kondisi daripada hutan lindung dan juga situasi zona merah, maka kita perlu juga membantu warga masyarakat yang masih belum mendapat sertifikat itu untuk kita urus sampai ke tingkat pusat. Semoga warga masyarakat khususnya Kecamatan Buburan Batu Ubi ini mendapatkan sertifikat sesuai yang sudah diprogram oleh pemerintah pusat terdahulu sejumlah 2 hektar tersebut. Kemudian juga kita membantu dalam hal waktu Anda habis. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk paslon nomor urut 1. Baik, selanjutnya kami silakan paslon nomor urut 2 untuk calon bupati mengambil satu pertanyaan, mekanismenya sama, waktu Anda menjawab
nanti 3 menit atau 180 detik. Terima kasih. Kabupaten Natuna memiliki potensi bahari yang cukup besar dengan luas lautan mencapai 99% dari total wilayahnya. Potensi sumber daya perikanan di Laut Natuna sampai saat ini masih belum termanfaatkan dengan maksimal. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang matang dan kuat untuk memanfaatkan sumber daya perikanan dan sekaligus sebagai benteng dalam membantu pertahanan wilayah perbatasan laut. Pertanyaannya, bagaimana strategi saudara dalam menggali dan memanfaatkan potensi laut, khususnya di bidang perikanan, guna meningkatkan pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Natuna? Waktu Anda menjawab 3 menit atau 180 detik, sudah siap? Kami akan hitung pada saat Anda mengucapkan kata pertama, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita memang 99% ini adalah laut. Dari 1%, tidak sampai 1%, itu bisa menghidupkan masyarakat Kabupaten Natuna. Jadi ke depan itu dengan yang kita inginkan Kabupaten Natuna sebagai maritim, tentunya tujuan yang kami harapkan itu adalah maritim dan khususnya perikanan. Dan memang untuk Natuna ini, Bapak Presiden itu sudah mencanangkan 5 pilar pembangunan. Yang pertama perikanan, kemudian wisata, kemudian migas, kemudian lingkungan hidup, dan daerah pertahanan. Ini pilar yang Bapak Presiden. Dan oleh sebab itu makanya Bapak Presiden, pemerintah pusat sudah membangun pelabuhan di Selat Lampa sebagai entry point untuk dijadikan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Natuna. Dan ini akan kita dorong terus, sehingga nanti ketika terjadi tempat pelelangan ikan di Kabupaten Natuna, maka dia akan mendapat retribusi bagi daerah Kabupaten Natuna. Kemudian kapal-kapal juga nanti kita coba koordinasi, meskipun secara undang-undang itu laut 0%, 0 dari gigi pantai, itu hanya 12% itu milik provinsi. Artinya Kabupaten Natuna tidak memiliki itu. Namun kita punya peluang untuk berkoordinasi, untuk berkomunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, ya, karena di atas 12 itu adalah milik pemerintah pusat, agar kapal-kapal yang ada di Kabupaten Natuna ini hendaknya itu mendaratnya di samping untuk pelelangan ikan, tapi mengisi air juga di Natuna. Karena di Selat Lampa itu sudah dibangun bendung besar, waduk besar. Nah itu bisa kita jadikan pendapatan daerah kita, karena memang untuk pengisian air di situ, jadi sehingga kapal-kapal nelayan yang berada di Kabupaten Natuna bisa ngisi air dan kita dapat duitnya. Kemudian bicara masalah nelayan. Nelayan ini nanti ke depan itu Natuna, karena beliau ini adalah nelayan Pak Rodial, kami sudah sepakat agar nanti rumpun-rumpun ditanam di laut itu. Sehingga nelayan tidak jauh-jauh pergi nelayan, tapi rumpun-rumpun kita tanam-tanam di situ, sehingga nanti ikan akan berdatangan begitu. Dan ini tidak hanya sekedar rumpun-rumpunan, tapi rumpun yang ribuan akan kita tabur di laut Kabupaten Natuna, sesuai dengan daerahnya, seperti daerah Seluan, kemudian Pulau Laut, kemudian kita juga di sini, karena sebagian besar Kabupaten Natuna adalah perikanan. Jadi kita coba gali potensi perikanan ini untuk mesejahterakan masyarakat Kabupaten Natuna, khususnya nelayan. Jadi sehingga dengan begitu makanya pendapatan nelayan, dan ke depan juga kita akan menjadikan Natuna sebagai pelabuhan ekspor terbatas. Jadi tidak hanya sekedar ikan hidup, tapi ikan mati juga akan kita coba cari peluang di luar agar ekonomi kesejahteraannya meningkat. Saya pikir demikian. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Waktu Anda habis. Kita berikan aplaus yang meriah untuk paslon nomor urut 2, dan kita sudah menyelesaikan segmen kedua malam hari, dan kami akan kembali sesaat lagi di segmen ketiga, di mana kita akan mendengarkan calon wakil bupati menjawab pertanyaan panelis. Tetaplah bersama dengan kami di debat publik putaran kedua, pemilihan bupati dan wakil bupati Natuna tahun 2020.